Saya nggak tahu istri-istri lain gitu kan, cuman meninggalkan zona nyaman seperti itu, tahu-tahu langsung bukan 180 derajat lagi, mungkin 360 derajat gitu kan, masih mau bertahan gitu. Menurut saya itu luar biasa gitu, walaupun butuh proses, cuman ya alhamdulillah istri saya masih mau memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Reo. Nama lengkapnya Reo Anugrah Destrika. Saya lahir di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Prabu Muli. Saya di Malang sejak tahun 92. Rumah saya dekat sini aja sih, di daerah Candi Mendut Selatan. Sebelumnya saya adalah pernah bekerja di salah satu lembaga keuangan nasional di Indonesia selama 11 tahun. Selama 11 tahun itu berpindah-pindah ya. Saya mengawalinya pertama di daerah Tuban, kemudian pindah ke daerah Gresik, sempat juga di daerah Mojokerto, Sidoarjo, kemudian pindah ke Malang, kemudian pindah lagi di Semarang, terakhir kembali lagi ke Malang. Setelah itu saya resign. Dulu saya itu bekerja di bagian, dulu istilahnya itu namanya Asset Liquidation Unit, atau bahasa sederhananya bagian lelang aset-aset jaminan para debitur yang bermasalah. Ya, jadi saya resign itu sekitar tahun 2015. Yang mengawali kenapa saya resign adalah karena saya merasa pekerjaan saya ini banyak berbuat zolim ya sama nasabah lah pada saat itu, karena saya di bagian lelang, kemudian melelang aset-aset debitur yang ya memang sisi debiturnya itu bermasalah gitu. Hanya saja melelang aset itu kan kita berhadapan bukan hanya dengan debitur, tapi juga berhadapan dengan orang-orang yang ada di belakang debitur. Itu yang membuat saya gelisah di akhir-akhir sebelum saya memutuskan untuk resign. Karena kalau dihitung itu mungkin ya ribuan aset, ribuan nasabah, dan yang terzolimi 2 kali lipatnya karena ada orang-orang yang di belakang si nasabah ini, si debitur ini gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya di 2015 memutuskan untuk resign. Jadi saya resign itu saya belum mengenal bab riba. Saya juga belum menganggap bekerja di lembaga keuangan itu adalah lembaga ribawi gitu ya. Saya resign itu murni karena kegelisahan, ketidaknyamanan berkaitan dengan halal, lelang gitu. Begitu saya resign, saya mengikuti di media sosial itu dulu Mas Sabtuari Segiharto. Di situ beliau mengkampanyekan tentang riba segala macam. Sampai suatu ketika saya berpikir, pada saat itu kan saya belum bekerja, saya pengen bekerja atau mempunyai usaha. Kemudian ada seminar itu di Malang, judulnya Pengusaha Tanpa Riba. Nah, saya pikir ini cocok ini, saya ikutlah di sana. Nah, disitulah saya baru betul-betul mengenal, ternyata selama ini kita mengenal banyak dosa gitu, dosa-dosa yang kita tahu, cuman dosa riba ini adalah dosa yang belum populer, padahal ini dosa besar gitu kan, belum populer, orang masih biasa aja gitu. Dan padahal dosa ini ganjarannya luar biasa gitu, di Al-Quran sendiri disampaikan seperti itu. Ya, dari situlah saya mulai mengenal apa itu riba dan bahayanya seperti apa. Tantangannya pada saat saya resign, yang jelas dari keluarga ya. Karena pada saat itu saya resign, saya nggak ngomong-ngomong, saya main asal resign aja. Tahu-tahu besoknya udah nggak masuk kantor.
Saya nggak ngomong ke istri, saya nggak ngomong ke anak, saya nggak ngomong ke orang tua. Cuman istri saya sempat tanya, kok di rumah aja nggak kantor? Enggak, saya udah nggak kerja. Loh, istri saya sempat kaget. Terus saya sampaikan, awal-awal memang berat gitu buat dia, apalagi meninggalkan zona nyaman itu kan, ya berat lah, berat. Nah, pada saat itu juga saya belum berpikiran saya mau ngapain gitu kan. Yang penting pada saat itu saya memutuskan resign, lepas dulu lah dari pekerjaan itu. Nah, memang sempat jadi pertanyaan istri, orang tua gitu, terus gimana nanti ke depan gimana? Ya, pada saat itu sih saya masih belum bisa ngasih jawaban yang jelas gitu. Cuman saya hanya meyakini meninggalkan pekerjaan yang menurut saya itu tidak, bukan saya pribadi sih, menurut secara syariat itu tidak baik, ya insya Allah nanti akan diganti lah dengan yang baik gitu. Jadi saya akan cerita awal keberadaan WiWiU itu dimulai dari tahun 2017. Jadi pada saat itu saya bersama teman-teman kita membuat satu yayasan di salah satu masjid yang ada di Kota Malang. Tujuannya dulu yayasan itu adalah bagaimana kita menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, masjidnya bisa memberi manfaat. Kemudian singkat cerita waktu berjalan kita mendapat bantuan mobil ambulan. Kebetulan pada saat itu ambulan ini belum ada yang berani menjalankan, karena dulu kan ambulan itu masih identik dengan sesuatu yang menyeramkan. Akhirnya karena pada saat itu waktu saya banyak luang, akhirnya saya memutuskan saya menjalankan ambulan itu. Dulu masih sendiri. Kemudian saya masih ingat tuh pengantaran pertama itu langsung keluar kota gitu. Jadi pada saat pengantaran pertama ada 2 order. Pertama jemput pasien dari Pakis ke Rumah Sakit La Valette. Nah, yang kedua ini langsung ada pengantaran jenazah dari La Valette itu ke Tulungagung. Nah, karena saya itu pernah keluar kota ya, saya kalau keluar kota tuh masih belum berani nyetir sendiri gitu. Saya ngajak teman-teman, saya tawarkan ada yang mau ikut nggak, ada yang mau jadi sopir ambulan nggak gitu. Alhamdulillah pada saat itu teman-teman banyak nolak gitu kan. Karena takut, pertama karena memang nggak ada yang punya pengalaman. Cuman ada satu orang, akhirnya saya siasati, saya bilang, ayo kita keluar kota yuk, temenin kita nganter pasien, tak bilang. Dia datang, begitu tahu berangkat ternyata bukan pasien, ternyata yang kita antar adalah jenazah. Saya cuma bilang, iya tadi sebelumnya orang ini pasien, cuman karena sudah takdirnya sekarang jadi jenazah gitu. Akhirnya kita antar hari itu. Akhirnya ada yang mau karena merasa terjebak gitu. Itu pengantaran kita pertama ke si WiWiU itu sekitar tahun 2017. Singkat cerita kita sudah tidak lagi bersama di yayasan tersebut. Akhirnya si WiWiU ini saya bawa, artinya saya tetap menjalankannya karena memang dari awal si WiWiU ini pada saat itu saya yang menjalankan gitu. Itu saya tetap jalankan dan tetap dengan tagline-nya ambulan gratis. Pada saat lepas dari yayasan memang agak berat karena membawa beban nama gratisnya itu. Cuman bismillah dan alhamdulillah sampai sekarang WiWiU tetap berani dan alhamdulillah istiqomah di jalan ambulan gratisnya. Dan alhamdulillah lagi berkembang gitu. Jadi dulu dari 1 unit, 2019 tambah 1 unit, kemudian 2021 kemarin kita tambah 2 unit, jadi sekarang total ada 4 unit yang kita jalankan seperti itu. Kalau kita melayani kemana aja Mas, jadi gratis kita itu pelayanan gratis itu Malang Raya, kota Malang Kabupaten kita gratis. Kemudian kita juga melayani sampai terjauh, pernah sampai Lombok pernah, Bali pernah, nyebrang sampai Sumatera juga pernah. Kalau Sumatera dari ujung ke ujung juga pernah. Cuman kalau saya pribadi saya terjauh sih sampai Bogor mungkin, sampai Jakarta itu yang terjauh. Jadi di WiWiU kita masih punya banyak cita-cita ya.
banyak sih di otak ini kadang ide-ide. Jadi kita tuh punya pemikiran WIWI itu bukan hanya sekedar pelayanan ambulan aja gitu, tapi bisa dikembangkan dengan pelayanan-pelayanan lain. Contoh, kita punya cita-cita punya rumah singgah untuk pasien-pasien luar kota, bisa kita istirahatkan dulu di rumah singgah sebelum dia melakukan pengobatan di rumah sakit di Malang. Kemudian kita punya cita-cita ambulan untuk daerah pelosok. Alhamdulillah dari 4 unit yang kita punya sekarang, 1 sudah kita wujudkan. Kita taruh 1 di Bantur, daerah Bantur, Malang Selatan sana. Untuk ambulan pelosok ini kita harapannya sih kalau satu ketika kita diamanahi lagi unit ambulan, ya mungkin kita akan taruh di pelosok gitu, bukan di kota, karena menurut kami di kota itu sudah cukup lah, sudah cukup ambulan, sudah cukup banyak juga gitu kan. Pelosok-pelosok ini yang perlu mendapat sentuhan pelayanan. Terus unit transfusi jadi saingannya PMI kayaknya. Nggak saingan sih, cuman unit transfusi yang sempat tercetus ide itu adalah unit transfusi yang saya bilangnya apa ya, yang syariah mungkin ya, syariah lah gitu. Jadi kita tahu sumbernya jelas, siapa yang memberikan donornya, kemudian penerimanya juga tahu menerima donor darahnya dari mana. Terus karena kita muslim gitu kan, ya harapan kita dengan adanya unit transfusi syariah itu ya orang lebih merasa lebih nyaman lah. Orang-orang yang membutuhkan transfusi darah itu lebih nyaman dan aman lah. Ya kita makan aja kita perhatikan kok sumbernya, halal haramnya dari mana. Kenapa kalau transfusi darah tidak kita perlakukan hal yang sama gitu kan, seperti itu. Apalagi ini darah gitu yang selalu berputar di dalam tubuh kita nantinya. Terus juga ada dream juga aplikasi ya mungkin, aplikasi yang bisa menghimpun ambulan-ambulan yang ada di, khususnya mungkin di Malang dulu lah, entah kedepannya bisa dikembangkan ke secara nasional, walau alam. Cuman ini aplikasi ini semacam aplikasi order ojek online, ini khusus ambulan, jadi supaya mana ambulan yang terdekat, tercepat bisa melayani, bisa langsung segera hadir ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Dulu sempat pernah tercetus, cuman masih belum ada kelanjutan karena berkaitan dengan masalah biaya yang cukup besar. Tapi semoga ke depan cita-cita ini bisa terwujud lah pelan-pelan lah. Bismillah.